Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Iya. Pagi juga, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semangat paginya hari ini. Wah, cerah-cerah semua, segar-segar. Pasti tidurnya nyenyak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengingatkan bahwa absensi silahkan jangan lupa ada di WA grup itu. Saya sudah buat listnya, silahkan absen aja di sana. Jangan dilupa ya, itu adalah bukti bahwa kalian masuk belajar hari ini. Oke? Oke, anak-anak. Sehat-sehat semua hari ini ya? Alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk hari ini atau gimana nih? Ada semua ya? Keris sudah ada? Itu Keris sudah ada. Rahmayani nggak lihat. Keris sudah masuk meskipun terlambat. Oke lah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak, untuk meminta ridho dari Ilahi supaya apa yang kita dapat hari ini memberikan manfaat untuk dunia akhirat anak-anak sekalian ya. Jadi kita mulai berdoa dipimpin oleh Ramayani karena dia yang pertama tadi masuk. Coba kita berdoa dimulai. Sebelum apa yang kita dapatkan berkah, jadi kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang muslim, doanya saya yang pimpin, yaitu yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Doa selesai. Kasih ya nak. Sebelum kita masuk materi, kita nyanyi dulu ya untuk supaya kalian tidak tegang, supaya lebih refresh lagi ya. Kita nyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Oke? Kita mulai ya. Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3, mulai. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Gimana? Semangat ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau menanyakan dulu tentang pembelajaran kita pertemuan lalu. Masih ingat apa kemarin materinya? Coba Sumi. Iya. Oh iya. Anak-anak sekalian mengingat ya, kemarin materinya itu adalah jurnal. Mengetahui tentang transaksi itu dimasukkan ke dalam jurnal itu dengan tugas yang kalian kerjakan itu, Ibu sangat bersyukur karena semuanya bisa menjurnal dengan baik ya. Ibu mau tanya lagi kembali, pada saat misalnya ada perusahaan nih, misalnya perusahaan jasa ya, bergerak di bidang bengkel ya, kan bengkel ada di mana-mana nih. Jadi misalnya perusahaan itu dia membeli suatu peralatan secara tunai. Siapa yang ingat jurnalnya gimana? Membeli peralatan secara tunai misalnya seharga 200.000. Coba kalau Mei jurnalnya apa? Bagaimana itu? Oke, Ramayani. Ya silakan. Peralatan IDM kasih kredit. Terlainkan pembelian sejak bulan 1. Iya, betul, pintar ya Ramayani, betul ya. Iya, masih ingat. Jadi kalau menjurnal itu harus ditahu dulu bagaimana caranya jurnal, karena akuntansi itu seperti itu ya nak ya. Kalau kita dalam tahap ini sudah dalam tahap jurnal, kita tidak bisa menyelesaikan tahap selanjutnya itu sudah tidak bisa secara maksimal kita melanjutkan ya. Jadi
sebelumnya kita harus tahu dulu menjurnal sebelum kita masuk di materi yang ibu paparkan nanti. Oke, coba Ismail, kalau membeli tadi kan membeli perlengkapan secara tunai, kalau secara kredit gimana? Jurnalnya apa? Ya Bu, kalau kita beli kredit berarti kita kalau kita di perlengkapan kemarin tiket ya kredit bisa. Iya, Mai, tadi perbedaannya pembelian tunai dengan kredit apa nak? Kalau pembelian dengan bisa terasa bayar antara pembeliannya. Kalau kredit berarti silakan sah dan sah ya. Iya, 2 jempol ya untuk Ismail ya, pintar anak ibu. Ibu sangat syukur ya kalau begini siswanya, semangat. Oke, jadi dari pembelajaran kita kemarin itu menjurnal itu ibu kira sudah sangat cukup, kalian sudah pintar-pintar. Jadi setelah kita menjurnal itu kita masuk ke buku besar ya nak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu memposting jurnal ke buku besar. Mana mau tahu apa itu buku besar ya nak ya? Ya, oke lah kalau begitu ya. Kita masuk materi tentang buku besar. Oke ya, kita mulai dari materi kita hari ini yaitu buku besar ya. Apa yang kalian lakukan kemarin yaitu menjurnal itu akan diposting ke buku besar. Kompetensi dasar yang kita mau capai itu hari itu materinya menerapkan buku besar ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Silakan anak-anakku perhatikan apa tujuan mempelajari buku besar ini. Ada 3 poin ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian buku besar dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian bisa membandingkan bentuk-bentuk buku besar dengan baik. Kemudian yang ketiga itu menganalisis prosedur posting ke buku besar dengan benar ya. Harus ditahu itu ya. Jadi ada 3 poin yang akan ibu paparkan hari ini. Pertama mengenai pengertian buku besar, kedua adalah bentuk-bentuk buku besar, yang ketiga adalah prosedur posting ke buku besar ya. Nah, ini dia pengertian buku besarnya. Buku besar adalah, coba Mai dibaca. Buku besar adalah kumpulan dari akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Iya, jadi buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun yang kalian buat kemarin itu, yang jurnal itu akan dibuatkan buku besar. Jadi dia terpisah ya. Jadi kayak begini, ibu kasih contoh seperti ini. Jadi misalnya kalau kalian masuk di Indomaret ya, Indomaret itu sudah dipisah-pisahkan barang secara terperinci. Jadi misalnya kalau ada mau minyak goreng itu ada tempatnya khusus ya. Mau beli sabun, sabunnya ada tempatnya khusus. Indomie. Jadi dia tidak tercampur baur. Nah, begitu juga dengan buku besar nak ya. Supaya ini buku besar, semua kas ya yang kalian jurnalkan kemarin itu, semua kas baik di debit maupun kredit itu dimasukkan ke dalam buku besar. Itu cuma satu nama saja, nama akunnya saya cuma kas. Jadi pada saat yang memerlukan buku besar ini dia akan lebih mudah mencarinya. Jadi setiap akun-akun nanti itu dia akan dimasukkan ke dalam buku besar, dia akan terpisah ya. Mulai dari akun kas ya, kas itu dipisah, perlengkapan, piutang, utang, modal itu semua dipisah supaya nanti pada saat kita membutuhkan gampang carinya. Ini mana akun untuk kas, mana akun untuk modal, itu gampang dicari. Sudah paham atau ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya tentang buku besar ini? Sebelum kita lanjut. Iya sayang, nggak bisa digabung ya. Akun-akunnya itu dipisahkan. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di bentuk-bentuk buku besar ya. Nah, coba perhatikan bentuk buku besar itu ada 4. Ismail coba dibacakan nah. Yang lain mengamati ya. Ismail silakan dibaca.
stapel dalam kolom. Iya betul. Jadi ada bentuk T, ada bentuk 2 kolom, ada bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom ya. Coba kalau bentuk menurut kalian kalau bentuk T itu gimana itu? Iya, pintar, Sumi. Namanya saja bentuk T, huruf T ya. Artinya dia bentuk, seandainya di situ tertulis huruf bentuk M, artinya dia bentuk seperti M ya, huruf M. Iya, pintar sekali anak ya. Cerdas. Ini dia bentuknya, bentuk T-nya seperti ini ya. Itu ada nama akun. Sebelah mana itu kalau debitnya nih? Kalau menurut kalian sebelah mana nih? Sebelah kiri ya? Iya, jadi kalau dia debitnya sebelah kiri, artinya kreditnya sebelah kanan. Ini namanya sebelah menyebelah. Iya betul. Nama akun di sini kalau dia bentuk T, itu nama akun. Jadi kalau misalnya kas, nama akunnya nanti itu ditulis di situ apa Ramayani? Pintar. Ada yang mau ditanyakan tentang bentuk T ini sebelum Ibu lanjut ke bentuk lain? Kita lanjut ya. Ibu lanjut ya. Sekarang kita masuk di bentuk 2 kolom atau kontrol. Coba perhatikan kolomnya itu. Apa tadi bedanya dengan bentuk T? Coba siapa yang bisa jelaskan? Ramayani boleh. Silakan Ramayani. Betul. Kalau bentuk 2 kolom itu sudah ada kolom-kolomnya. Ya benar tadi apa yang disampaikan sama temannya Rahmayani. Kalau ini Bu banyak kolom-kolomnya. Iya, banyak kolom yang ada di sini ya. Ada tanggal, keterangan, kemudian referensi debit kredit. Jadi dia ada debit, ada kredit, tapi tanggal keterangan referensinya itu diulang untuk yang kredit ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membandingkan bentuk T dengan bentuk 2 kolom ya. Jadi seperti ini tampilannya kalau dia 2 kolom. Ada tanggal keterangan referensi debitnya, kemudian tanggal keterangan referensi kredit ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita pindah di bentuk ketiga? Oke, kalau begitu kalau ada yang mau bertanya kita pindah di bentuk ketiga ya. Ini dia bentuk 3 kolom. Nah, coba kalian amati apa bedanya dengan bentuk kedua tadi? Kalau yang bentuk 3 kolom ini kolom referensinya cuma 1 kotak kiri. Kalau 2 kolom itu kan kolom referensinya ada 2 sama kolom keterangannya ada 2. Kalau di sini kolom keterangan cuma ada 1 sama kolom referensi juga cuma ada 1. Pintar ya. Kalau dia 3 kolom itu ada saldo, cuma tadi kan di 2 kolom itu 2 kali ditulis keterangan referensi debit ya. Kemudian diulang untuk kreditnya, tapi tidak ada saldonya. Nah kalau dia 3 kolom itu dia pakai ada saldonya ya. Sudah bisa bedakan ya. Mulai tadi bentuk T 2 kolom, 3 kolom bisa ya. Iya, oke. Kita lanjut ke 4 kolom. Nah 4 kolomnya seperti ini. Coba Sumi, bedanya tadi yang 3 kolom dengan 4 kolom. Iya pintar sekali. Iya betul sekali. Ini saldonya dia dibagi 2, ada debit, ada kredit. Kalau tadi yang 3 kolom itu saldonya cuma saldo saja, tidak ada keterangan debit kreditnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita membentuk kelompok, yang lain ada yang bertanya tidak? Sudah paham ya? Kalau begitu kita buat kelompok di grup WA ya. Kita keluar dulu dari Google Meet ini, kita masuk di WA group. File LKPD-nya itu sudah Ibu share di Classroom, silahkan buka. Kemudian kita kerja selama 30 menit. Setelah itu kita masuk kembali ke sini, ya. Oke, kita beralih ke grup WA dulu ya. Yang kelompok 1 Ramayani ya, kelompok Ramayani dengan Chris. Kemudian yang kelompok 2 itu Sumi dengan Mai. Kelompok 3 Ismail ya. Kita buka LKPD-nya silakan. Kalian kerja selama 30 menit, baru kembali ke room nantinya.
Oke, kita gabung kembali ke Google Meet ya. Oke, silakan. Perwakilan kelompok ya, masing-masing presentasikan. Mulai dulu dari Rahmayani. Coba. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Pertama itu pengertian buku besar. Iya, itu menurut pendapatnya ya, coba. Besar adalah ya Bu. Ya, menurut pendapat kamu dengan Chris ya, buku besar. Yang kedua, yang harus dilakukan untuk memposting jurnal ke buku besar pada perusahaan jasa adalah Apa? dan alat itu, pulpen, penghapus, pistol, Iya, iya. Apa lagi? buku besar, bentuk layarnya, jurnal rumah, seperti beserta rekapitulasinya. Nah, ngecek ukuran yang ketiga, bentuk besar kemudian bentuk yang kedua bentuk sempurna kemudian misalnya tapi berbeda pada kolom karena tidak dibagi jumlahnya dibagi lewat dari kemudian untuk satu bentuk dan Iya. Suaranya Ramayani putus-putus juga ya. Ya, jaringan ya, jaringan. Oke, jadi kelompok lain ada yang mau menanggapi? Coba Sumi, ada yang mau ditambahkan? Silakan Sumi. Oh, jadi sama. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya kira itu tadi presentasinya. Alhamdulillah ya, pintar-pintar semua ya. Kita kasih aplaus untuk semua kelompok ya. Ya. Oke, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Chris, coba disimpulkan. Apa yang bisa disimpulkan dari apa tadi yang Ibu sampaikan materinya? Ya, makasih ya Chris ya. Kesimpulannya. Oke, jadi dari apa tadi yang kalian sudah lakukan, kita sudah melakukan diskusi ya. Ibu sangat senang karena kalian berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kalian di LKPD tadi ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai memposting jurnal tadi ke buku besar. Jadi tadi kan sudah kalian pelajari masalah semua bentuk-bentuk yang ada di buku besar. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan memposting jurnal yang kita buat kemudian diposting ke dalam buku besar. Semoga kita diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali di pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum ini mengakhiri, kalian jaga kesehatan ya, supaya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Sumi ya. Silakan Sumi. Terima kasih ya Naya ya, sampai ketemu lagi ya, hati-hati di jalan ya. Iya Nak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.